ini menjadi pelajaran bersama buat kita semua. Ketika menerima sesuatu barang tentu harus dilakukan tadi itu Sesuai prosedur ya. harus di cross check apa yang diterimanya. Apalagi ini kan diterima bukan di pelabuhan, tapi diterima di Tengah laut. tengah laut. Tentu kan kita bertanya ada apa kan begitu. Apalagi Pandi ini ya namanya. Pandi kan. Ramadan. Apalagi Pandi Ramadan ini kan artinya orangnya yang sehat secara fisik kan gitu, psikis kan begitu, bukan terganggu, ya kan? Dia harus bisa menduga kan begitu apa sih ini kan begitu ya kan? Kalaupun contohnya bahwasanya dia merasa bahwasanya tadi itu ini ada sesuatu barang yang artinya janggal. Selamat datang di Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankung Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, seperti yang sahabat Bankung Berbicara lihat saat ini, saya tidak sendirian. Kita selalu ditemani oleh narasumber yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi, wawasan seputar hukum. Ya, tidak asing lagi yaitu Bung Naga. Ya, Bung. Gimana cuaca Pekanbaru hari ini, Bung? Ya, cuaca Pekanbaru seperti biasanya lagi tahap pancaroba ya. Iya. Ini ada perubahan yang sebelumnya hujan menjadi panas, Iya. ya kan? Iya. Dan kita harapkan jangan terlalu panas ya kan? Sehingga nanti supaya ya apalagi kan ini bulan puasa, Iya. sehingga saudara-saudara kita dalam menjalankan puasa juga kan tidak terlalu artinya tadi itu sampai hidradasi kan begitu ya kan, Betul. karena panasnya cuaca kan begitu. Iya. Apalagi yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi itu artinya pemanasan global kan Betul. begitu. Betul. Adanya perubahan iklim yang artinya sampai mengakibatkan terjadinya itu tadi ya kan titik-titik yang menyebabkan rawan kan begitu. Iya. Baik yang tadi terkait dengan artinya panas global maupun banjir begitu kan. Yuk, bagaimana kabar Bung Albert? Ya, alhamdulillah ya, kabar kita baik di sini ya. Seperti yang sahabat Bankung lihat saat ini ya, saya dan juga Bung Naga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terus semangat memberikan edukasi kepada sahabat Bankung Berbicara. Ya, Bung, lepas daripada itu ya, episode kali ini daripada YouTube Bankung Berbicara, di video kali ini kita akan membahas mengenai yang baru-baru ini menjadi sorotan dan juga trending khususnya di negara kita Indonesia ya, yaitu mengenai narkotika ini, Bung. Ya, tidak bosan-bosannya kita terus membahas mengenai narkotika ini, Bung. Ya, yang mana ada seorang anak buah kapal ya, ABK ya, yang sekitar bulan Mei yang lalu tahun 2025 telah ditangkap dan bersama dengan 5 orang lainnya, ya, diantaranya 4 warga negara Indonesia termasuk Fandi Ramadan dan juga 2 orang warga negara asing yaitu Thailand nih, Bung. Betul. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya diproses dan masuk ke berkasnya di Pengadilan Negeri Batam, tahap persidangan dan hingga saat ini masih tahap persidangan dan telah sampai pada penuntutan ini, Bung. Ya, ya. Dan daripada Fandi ini ya dan juga ke-5 orang lainnya itu dituntut dengan hukuman mati nih, Bung. Nah, yang mana kita tahu bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru ini ya pidana mati itu adalah alternatif, Bung. Bukan lagi suatu menjadi hukuman yang satu keharusan. Ya. Menurut pandangan Bung Naga dengan apa yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam ya terhadap ke-6 terdakwa ini ya, dari sisi pandangan hukum Bung Naga bagaimana? Baik, terima kasih Bung Albert. Terima kasih kepada sahabat Siti Bankung dimanapun berada. Ya, kali ini memang kita akan berdiskusi mengenai adanya permasalahan hukum khususnya narkotika ya. Betul. Ya, memang kalau perkara narkotika kan hampir setiap hari menghiasi daripada sosial media. Betul. Dan tak habis-habisnya kan begitu. Bahkan sampai banyak aturan-aturan dikeluarkan daripada pemerintah kita untuk namanya itu mencegah peredaran narkotika kan begitu. Ya kan? Apalagi ini kan salah satu artinya itu barang yang dilarang undang-undang kan begitu. Ya kan? Siapa saja ya kan
tidak mengenal baik kecil, muda maupun artinya pejabat, ya kan, atau mahasiswa, ya kan, siapa saja boleh disasar kan begitu. Ya. Nah, terkait apa yang Bung Albert sampaikan, tentu kan kalau berbicara soal daripada penjatuhan pidana, Ya. tentu kan harus melihat berbagai aspek kan begitu Bung Albert, ya kan. Seperti Bung Albert sampaikan bahwasanya untuk terkait hukuman mati atau seumur hidup itu menjadi alternatif, Ya. artinya dilakukan dengan selektif, ya kan, Ya. dengan penuh kehati-hatian, apalagi dengan artinya lahirnya KUHP baru kita kan begitu, ya kan, dalam KUHP baru kita kan itu sudah ada pengaturannya kan begitu, ya kan. Namun perlu kita sampaikan dulu, tentu kan harus melihat kasusisnya kan begitu Bung Albert. Artinya kasusisnya seperti tadi itu, seorang ABK ya kan akhirnya terjerat daripada masalah katakan tindak pidana narkotika kan begitu. Maka pasal yang diterapkan kan kita tentu melihat kan ini kan 2 tahun kan begitu. Ya. 2 tahun dan juga ini kan dibawa menggunakan daripada kapal kan begitu, betul. dimuat, diangkut kan begitu. Ya. Tentu kan kalau berbicara soal ini kan bisa kayak pasal 114 kan begitu. Ayat 2 kan begitu karena melebihi 5 gram kan begitu. Ya. Atau ke 113 kan atau 115 kan begitu karena dia prekursor narkotika kan. Iya. Artinya kan ada transito di sini kan begitu. Iya. Ya kan? Yang ancamannya ada ancaman hukuman mati dengan hukuman tadi itu seumur hidup kan begitu. Iya. Namun yang perlu kita lihat fakta-fakta di persidangan Bung Albert karena sekarang ini sudah jelas ada pedoman. Dalam hal menjatuhkan pemidanaan tentu harus dilihat di pasal 54 kan dilihat di situ ada aspeknya kan begitu, contoh motifnya apa kan, bagaimana cara melakukannya kan begitu kan, apa dampaknya kan begitu, ya kan, ada sampai berapa item itu kan begitu, ya kan. Kenapa jaksa menjatuhkan ini? Tentu saja ada pertimbangan jaksa. Pertama mungkin ini dilakukan artinya lintas negara kan begitu, yang kedua BB-nya besar kan begitu, ya kan. Yang ketiga bahwasanya ini kan artinya sudah dalam arti tadi itu mentransito, mengangkut kan begitu. Artinya pasal yang dikenakan ke pasal 113 atau ke 115 kan begitu. Bukan lagi hanya ke 114 begitu Bung Albert. Dan juga dilihatnya ini kan artinya ada terorganisir kan begitu Bung Albert. Ya kan? Artinya itu tadi, makanya pandangan jaksa kan kita apa sih pertimbangannya, makanya kan sebelum menjatuhkan pedoman pemidanaan itu kan itu ada pasal 51, 54, bahkan 70 kan begitu KUHP kita kan begitu Bung Albert. Ini yang harus dilihat kan begitu Bung Albert. Apakah karena dia melihat tadi ini barang buktinya besar, yang kedua karena ini tadi artinya udah lintas negara kan begitu, karena ini dari Thailand kan, betul. Thailand menuju Indonesia kan begitu. Yang ketiga ini kan menggunakan tadi itu sarana mengangkut kan melalui kapal kan begitu. Ya kan? Ya. Ini yang digali motif-motif ini kan begitu Bung Albert. Artinya motif-motif ini yang digali memperdalam sehingga dalam menjatuhkan tadi itu tuntutan itu jaksa melihat kan begitu. Harus berpedoman ke pasal 54 tadi, ya kan? 54 sama 70 kan begitu. Ya. Karena itu sekarang itu yang menjadi pedoman kita dalam menjatuhkan pemidanaan. Walaupun begitu, tentu kan kepada yang tadi yang namanya ABK tadi ini kan tentu kan masih ada haknya, itu pledoi kan begitu. Masih, betul. Ya, sekarang dia menyatakan bahwasanya saya tidak terlibat kan begitu. Ya. Artinya saya ini menjadi ABK itu 3 hari. Ya. Setelah itu kejadian kan. Betul. Ya, tentu ini menjadi pelajaran bersama buat kita semua. Ketika menerima sesuatu barang tentu harus dilakukan tadi itu sesuai prosedur ya. Harus di cross check apa yang diterimanya. Apalagi ini kan diterima bukan di pelabuhan, tapi diterima di tengah laut. Tengah laut. Ya. Tentu kan kita bertanya ada apa kan begitu. Apalagi Pandi nih ya namanya. Pandi kan. Ramadan. Apalagi Pandi Ramadan ini kan artinya orangnya yang sehat secara fisik kan gitu, psikis kan begitu. Bukan terganggu. Ya kan? Dia harus bisa menduga kan begitu. Apa sih ini kan begitu ya kan? Kalaupun contohnya bahwasanya dia merasa bahwasanya tadi itu ini ada sesuatu barang yang artinya janggal dan dia diam, tetapi ketika sampai di pelabuhan atau di daratan dia harus menyampaikan, ya kan, melaporkan hal ini kan gitu, ya kan. Jadi jangan dibuat seakan-akan ini jadi pembenaran begitu. Jadi kita sangat sayangkan, ya kan, karena begini, apapun itu yang namanya kita ini selaku artinya manusia yang memiliki akal dan nalar, tentu kan harus menjalankan namanya prinsip kehati-hatian dalam hal bertindak kan begitu, ya kan. Walaupun dalam hal ini memang tidak ada mensreanya jahat dia kan. Tetapi dengan dia tadi caranya tadi itu tidak melakukan cross check, ya kan? Apalagi kan ada dugaan menerima bayaran kan begitu.
Kan itu apa menerima bayaran itu berapa banyak bayarannya? Untuk saat ini masih belum di Itu kan. bayaran dia Ya, dapat. artinya itu tadi kan. Dia menerima bayaran untuk apa kan? Sedangkan barang tidak dicek, kan begitu. Ya kan? Inilah yang harus lebih kita kedepankan. Betul. Karena kita harus tahu bahwasanya ketidaktahuan terhadap hukum bukan artinya membebaskan orang itu dari hukum. Itu harus kita pahami, Bung Albert. Ya kan? Bahwasanya kita menganggap bahwasanya itu nggak ada apa-apa kan begitu. Sedangkan dia ABK, tugasnya apa? Kan begitu. Ya kan? Ya, namun tetap juga perlu kita melihat bahwasanya seperti Bung Albert sampaikan harus selektif. Seharusnya itu tadi bahwasanya kan dia kan baru pertama mungkin melakukan tindak pidana kejahatan kan begitu. Artinya motifnya apa kan itu. Kan gitu, perbuatannya apakah direncanakan atau bagaimana kan begitu. Apa dampaknya ke depan kan begitu. Apalagi masih muda kan. Ya seharusnya tidak menjatuhkan pidana mati tadi, karena itulah pidana pokok yang terberat kan itu. Ya kan? Yang paling terberat. Itu harusnya. Jadi ini yang harusnya lebih lagi waktu itu oleh pihak kejaksaan menggali lebih jauh kan begitu. Sehingga jangan sampai ini nanti menjadi artinya tadi seperti itu. Bukan artinya bisa menahan daripada lajunya terkait daripada ini tadi ya kan. Tetapi menimbulkan dampak baru kan begitu. Karena kita tahu juga di lapas juga kan itu banyak permasalahan juga ya kan. Kenapa ini artinya terjadi tadi itu perubahan paradigma dari yang sebelumnya retributif menjadi restoratif kan itu tidak terlepas daripada overkapasitas kan begitu. Artinya tadi itu bahwasanya penjara kita sudah full kan begitu. Penanganan yang selama ini lebih mengedepankan kepada itu pendekatan daripada itu tadi pemenjaraan ya kan. Itu tadi penghukuman ternyata dinilai kurang efektif kan begitu. Dirasa kurang efektif. Itu makanya pergeseran. Jadi ini yang harusnya sebenarnya menjadi poin daripada kejaksaan juga dalam menjatuhkan itu kan begitu. Artinya dia melihat fakta-fakta seperti tadi itu, dia baru bekerja di situ 3 hari kan begitu. Dia terlibat dalam tadi itu masalah ini kan begitu. Ya kan? Tentu dia harus melihat ini juga. Dan juga dia harus melihat juga apa sih yang dilakukannya. Contoh, apakah dia ini kan harus tahu juga kita. Karena dalam hukum pidana kan ada namanya delik penyertaan, naming kan begitu. Kalau dulu pasal 55, kalau sekarang kan pasal 20 kan begitu. Ada klasifikasinya, kan ada DDR kan gitu, pelaku, ada medeflecting, ya kan, medeflecten kan gitu kan, yang membantu kan begitu. Ada dan pelajar kan gitu, ada outlocker kan gitu kan. Itu tadi, ya kan, orang yang menyuruh melakukan kan gitu, terus serta melakukan kan gitu. Ada yang menganjurkan kan, ada yang membujuk kan begitu. Tentu harus kita lihat tahapannya kan gitu. Karena kalau berbicara soal tadi itu bahwasanya dia terkait dengan bahwasanya dia ini dilakukan permufakatan jahat kan begitu ya kan, artinya bikin terorganisir, ada pasal 132 di situ atau ayat 1 atau ayat 2 di situ kan. Tentu kalau berbicara soal KUHP kan ini kan ancaman ketika dia itu diancam dengan pidana alternatif, pidana mati dengan pidana seumur hidup, ini kan diancam hukumannya kan 7 tahun. Itu kan jelas, ya kan? Itu di pasal daripada 13 itu. 13 KUH kita kan gitu. Ya, artinya sepertiga dari ancaman pidana maksimal kan gitu, ya kan? Kalau dia katakanlah tadi itu membantu kan begitu ya kan? Ya kalau itu perbuatan jahat tadi, kalau dia membantu itu 15 tahun paling tinggi itu disebutkan. Ya kan? Artinya dengan dituntut jaksa ini tadi pidana mati, sebenarnya ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada di KUHP pidana kita yang baru ini begitu Bung Albert. Ya kan? Jadi makanya kita harus melihat. Jadi kita minta supaya tes ini betul-betul dilihat apa sih daripada motif dia, apa sih peran dia dalam hal ini, ya kan? Apa keikutsertaan dia kan gitu, ya kan? Kalau memang nanti contohnya terbukti memang tidak ada mens rea di situ, tidak ada niat jahat, ya kan? Tidak terbukti juga ada perbuatannya, ya kan? Tentu kembali kepada hakim. Karena sekarang ini ada kita tahu bahwasanya ada reterlik pardon, pemaafan hakim kan begitu, ya kan? Nah ini nanti ke hakim. Karena dalam hal KUHP baru kita lagi bukan lagi menganut yang namanya itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti tambah keyakinan hakim. Itu sudah berganti kan begitu. 2 alat bukti tetapi itu tergantung nanti pengamatan hakim kan begitu. Ya kan? Tidak lagi ada kewajiban keyakinan hakim begitu bukan. Itu dia bukan. Ya, kan daripada cerita yang beredar ataupun berita yang beredar, ya, si Fandi ini ya, dia hanya sekedar ikut dan kemudian Fandi ini ya hanya memindahkan barang tersebut yang diperintahkan oleh atasannya ini, Bung.
Itu menurut Bung Naga bagaimana? Ya, artinya kalau dia mengetahui tidak melaporkan, tentu kan di sini kan harus melihat ya kan, waktu dia kapan untuk melaporkan kan begitu. Iya. Karena ini kan dia kan berjalan daripada laut Iya, ke iya. pulau daratan kan gitu, ya kan. Artinya kan Kepulauan tentu Riau. waktu dia kan begitu. Iya. Kalau untuk pasal itu lebih tidak tepat kan begitu. Artinya kenapa? Dia kan sudah mengetahui katakan tidak melaporkan pasal 131 kan karena begitu Iya, ya kan. iya. Ya. Tetapi kan dia harus melihat rentang waktu dia untuk melaporkan ini bagaimana kan, ya kan? Waktu dia untuk melaporkan ini kan begitu. Artinya ini kan harus sesaat atau seketika kan begitu. Iya. Bagaimana dia mau melaporkan ini kan begitu, Iya. ya kan? Jadi ini yang artinya kalau untuk penerapan pasal tersebut kurang tepat kan begitu, ya kan? Makanya saya bilang begini, kalaupun dia menyatakan bahwasanya saya tidak tahu terkait dengan itu, sekarang yang menerima barang itu siapa dulu, kan gitu? Iya. Menerima barang itu siapa dulu? Kan ini lebih kepada tupoksi, kan begitu. Kalau katakanlah tadi itu bahwasanya yang menerima barang dia tapi dia nggak melakukan cross check, ya kan? Iya, iya. Di sinilah ketidakhati-hatian dia kan begitu. Karena masalah narkotika ini artinya seperti tadi mengetahui tidak melaporkan bisa dijerat juga Iya. dengan pasal 131 kan begitu. Betul. Ya, artinya kalau dari awal dia bahwa saya mengetahui ini tapi tidak melaporkan, ya kan? Tentu dia juga bisa dijerat kan begitu. Iya. Tetapi dalam hal ini harus digali sejauh mana motif dia, Iya. sejauh mana pengetahuan dia kan gitu. Betul. Karena yang berita yang beredar di sosial media dia mengakui kan tidak tahu menahu dengan ini kan Iya, begitu. betul. Ya kan? Iya. Ya silakan aja dia artinya berargumentasi demikian kan begitu. Tetapi kan lagi-lagi jaksa kan ada alat bukti kan begitu, ya kan? Ya, bagi penyidik juga waktu dia artinya diperiksa kan dia tentu menggali sejauh mana motif dia, sejauh mana daripada pengetahuan dia kan begitu, ya kan? Ya. Sejauh mana terkait dengan aspek-aspek berbagai aspek tadi kan, Ya. perbuatan dia kan gitu, ya kan? Betul. Itu dia tadi itu. Wah, maka kalau contohnya dia baru direkrut, setelah itu kan harusnya kan waktu di tengah lautan dia menyampaikan kan begitu. Iya. Apa itu kan begitu, ya kan? Iya. Apakah dia di bawah tekanan pada saat itu kan gitu, Betul, ya kan? betul. Atau bagaimana dia pada saat itu? Ada enggak bahwasanya takut jangan sampai dipecat kan begitu, Iya. ya kan? Itu. Jadi kita juga harus mengetahui secara konsisten ya kapan mereka ini sampai dilakukan penangkapan, apakah langsung pada saat itu atau ada tenggang waktu kan begitu Bung Albert. Kira-kira bagaimana Bung Albert? Apakah ada tenggang waktu sebelumnya? Ada tenggang waktu, Bung. Ada tenggang waktu Iya. kurang lebih berkisar beberapa hari setelah menerima barang, Bung. itu berarti kan di situ kan patut diduga. Iya. Kan begitu, ya kan? Kalaupun dia contohnya mau dikenakan tadi mengetahui tidak melaporkan, ya kan? Iya. Ya, berarti dengan tenggang waktu itu sudah cukup sebenarnya dia untuk melaporkan. Ya kan? Iya. Karena ada tenggang waktunya, kecuali pada saat itu dia langsung ditangkap, ditemukan barang itu, itu kan gitu. Berarti tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan kan begitu. Karena mengetahui tidak melaporkan ini kan membutuhkan waktu. Rentan Ada waktu. iya kan itu. Betul. Tapi dengan ini ada sampai beberapa waktu tapi dia diam kan. Makanya saya sampaikan tadi, ketidaktahuan dengan hukum itu tidak membebaskan orang dari hukum. Karena itu, iya kan? Iya. Itu harus dipahami. Hukum itu keras, tapi itulah hukum. Iya. Ya kan? Betul. Itu dia, bukan bed. Jadi itu tadi, lagi-lagi yang mau kita lihat di sini makanya nanti ini lebih kembali pada kasustis dia, perkara dia kan begitu. Tetapi kalau kita lihat tadi itu dengan hukuman yang tadi artinya hukuman mati itu artinya tidak relevan lagi dengan sekarang ke paradigma hukum kita kan begitu Betul. Bung Albert kalau itu ya kan. Iya. Tetapi itu lagi kembali peran dia apa di sini kan gitu. Artinya kalau tadi peran dia contohnya yang perbuatan jahat tadi itu kan jelas. Itu ancamannya kalau KUHP 7 tahun. Iya. Kalau dia turut membantu, ya kan membantu itu 15 tahun. Kan Iya. udah jelas itu di KUHP ya kan. Betul, betul. Itu paling tinggi kan begitu. Iya. Ya, artinya itu tadi udah ada aturan dulunya kan begitu. Iya. Kembali lagi kan begini. Iya. Ini kembali lagi ke hakim. Iya. Apakah nanti ini karena dia contohnya nanti apa yang disampaikan argumentasi nanti itu bisa diterima secara nalar, bisa diterima dengan adanya tadi itu alat-alat bukti lain, ya memang tidak ada keterlibatan dia, bisa aja nanti hakim itu melakukan namanya kan judicial pardon kan begitu, iya kan? Iya. Tadi itu pemaafan hakim, retaliatory pardon itu kan gitu ya kan? Betul. Bisa aja pemaafan hakim, ya kan? Iya. Itu nanti atau bisa aja nanti dilakukan contohnya kan itu tadi terkait dengan beberapa pembedaran dipilih dengan pidana yang lebih ringan kan Ringan, begitu iya. sesuai dengan yang kita anut sekarang ini begitu Bung Albert. Ya, baik. Dan ini mungkin satu pertanyaannya ini, Bung ya. Ya, apa mungkin dengan penjatuhan pidana mati yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum ini, ya, karena mungkin di awal perkara ini bergulir, ya, di tahun lalu sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ini,
ya menerapkan pasal demikian, Bung? Atau bagaimana menurut Bung Naga? Ya karena kan kasus ini ya bergulir daripada tahun lalu dan kemudian baru dituntut minggu yang lalu ini, Bung. Apakah memang yang dianut oleh jaksa penuntut umum inilah masih KUHP yang lama atau memang itu udah bergeser di KUHP yang baru ini, Bung? Ya, jadi setelah lahirnya Undang-Undang KUHP Pidana Nasional Januari 2006, ya kan, semuanya itu kan harus disesuaikan, ya kan, harus disesuaikan. Artinya pasal yang sebelumnya itu, ya kan, contohnya di undang-undang lama disesuaikan kan, apalagi ada lagi undang-undang penyesuaian kan begitu. Betul. Tetap dia harus berpedoman kepada tadi itu undang-undang yang baru kan ketika sudah berlaku kan begitu. Apalagi kita menganut namanya kan ada pasal 3 itu Lex Papureo. Ketika ada aturan yang baru yang lebih menguntungkan kepada terdakwa, ya kan, tersangka kan atau terpidana kan begitu. Tentu kan itu yang digunakan kan yang begitu, itu yang diterapkan kan begitu, dan juga undang-undang penyesuaian kan begitu. Apalagi saat ini kan undang-undang terkait narkotika ini kan nggak ada lagi upaya minimum khusus seperti sebelumnya undang-undang daripada narkotika yang lama kan begitu, Bung Albert, ya kan? Ini salah satu yang menguntungkan dia. Jadi tidak tepat kalau contohnya dalam tuntutan itu dia menggunakan yaitu tadi pasal yang contohnya yang masih lama, dia harus disesuaikan kan begitu. Seperti tadi pasal 113 kan itu ada dia pengecualiannya 610 kan begitu, ya kan? Nah 115 juga kan ada pengecualiannya juga itu kan begitu. Artinya ada penggantinya, pengacuannya kan gitu. Betul. Nah pengacuannya daripada pasal itu contoh 112 kan dia 609 ayat 1 ayat 2 kan gitu, ya kan? Betul. Kalau 113 610 kan begitu. Di situ sudah diatur, Bung Albert, ya kan? Ya, makanya kita harapkan sebenarnya sangat disayangkan kalau contohnya daripada pihak kejaksaan itu menerapkan yang hukuman tadi itu terberat kan begitu, ya kan? Padahal sebenarnya kan di pasal 70 sedapat mungkin kan, kalaupun dijatuhkan itu tadi pidana yang lebih ringan kan gitu. Iya, sesuai dengan pasal 3 Lex Papureo tadi kan begitu, Bung Albert, ya kan? Iya, tapi ini kita nggak tahu bagaimana apa sih yang menjadi daripada dasar, itu tadi prosecutor kan daripada kejaksaan tadi melihat daripada ini tadi untuk menjatuhkan tadi itu pidana yang terberat kan begitu, Bung Albert, tapi kalau kita melihat tentu nanti hakim akan melihat ini secara utuh, ya kan, secara utuh dan jenis permasalahan ini, apalagi termasuk tadi ada daripada pihak itu tadi warga negara asing terdakwa tadi menyatakan bahwasanya saya tidak mengetahui, saya ini segala macam. Tentu kan ini fakta-fakta persidangan, ya kan? Tapi pada intinya kan udah ada rule-nya. Pedoman pembinaan seperti saya sampaikan tadi, ada pasal 51, 53, 54, 70 kan itu. Itu sekarang menjadi patokan kan begitu, acuan kan begitu. Sebelum menjatuhkan pidana kepada seseorang kan begitu. Artinya kita ini bukan lagi menganut lebih kepada kepastian hukum, tapi lebih kepada keadilan, ya kan? Makanya hukum itu hadir untuk keadilan yang bagaimana? Bukan keadilan yang hanya bahwasanya itu slogan, tetapi memang betul-betul mampu diterapkan, mampu langsung dirasakan oleh begitu. Masyarakat termasuk seperti ini begitu, Bung Albert. Ya, artinya bahwa apa yang disampaikan Bung Naga tadi ketidaktahuan terhadap hukum bukan membebaskan orang dari hukum itu. Itu ada bahasa Latinnya itu, ya kan? Itu dia, Bung Albert. Baik, Bung. Kemudian beberapa hari yang lalu setelah jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap ke-6 terdakwa ini khususnya juga Fandi, bahwa Menteri Hak Asasi Manusia kita Bung Bapak Natalius Pigai juga menentang hal tersebut, bahwa itu tidak efektif dan itu sangat melanggar hak asasi manusia. Betul. Apakah Bung Naga sepakat dengan apa yang disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia kita ini? Iya, benar. Bahwasanya kalau berbicara soal Undang-Undang Hak Asasi Manusia Undang-Undang 3999 pasal 4 di situ kan bahwasanya hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi dalam bentuk atau apapun, termasuk hukum sendiri kan begitu. Kita sepakat bahwasanya, ya kan? Karena begini, pertama tentu kan melihat bahwasanya begitu banyak hukuman mati yang sudah artinya itu dijatuhkan, ya kan? Termasuk dari data yang kita dapat melalui Amnesty Internasional, ya kan? Kurang lebih itu perkara-perkara daripada hukuman mati, ya kan?
dari kasus-kasus itu ada kurang lebih 60 sekian itu ya kan, itu ternyata kan tidak juga artinya mampu menekan lajunya terkait dengan artinya perkara-perkara tindak pidana narkotika. Ya. Bahkan dari catatan daripada Kementerian Hak Asasi Manusia yang kita baca di media tahun 2003, 60% daripada lapas sekarang ini itu semua didominasi perkara narkotika. Ya, hal ini membuktikan bahwasanya tadi itu pidana mati kurang efektif, ya kan? Ya. Nah, walaupun tadi itu masih kita anut kan begitu, Betul. ya kan? Ya. Jadi betul bahwasanya di pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tadi jelas mengatur tersebut, Ya. ya kan? Ya. Nah, dan juga itu terkait dengan bahwasanya ada banyak juga itu daripada turunan-turunan daripada undang-undang tersebut kan begitu, Ya. Bung Albert. Jadi itu tidak tepat. Saya sependapat dengan itu, ya kan? Ya. Ya, karena begini, karena kita lihat bahwasanya yang perlu dilihat ini juga kan kita melihat hampir seluruhnya perkara-perkara narkotika ini juga dilakukan orang karena apa? Tentu kan ada motifnya juga. Betul. Dan kebanyakan kan motif ekonomi, ya kan? Ya. Kalau motif ekonomi berbicara berarti ini berbicara terkait penghidupan yang layak kan? Ya. Ya ini tidak terlepas juga daripada peran daripada pemerintah juga, ya kan? Ya ketika pemerintah tidak mampu memberikan artinya tingkat kesejahteraan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 kita, ya mau tak mau seperti ini kan begitu, Ya. ya kan Bung Albert? Ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Belanda, di Belanda sana kan penjara kosong Bung Albert, Iya. ya kan? Artinya tadi itu kenapa? Ya kan? Satu sisi mungkin dia memiliki SDM yang tinggi, yang kedua juga tingkat kesejahteraannya sebanding. Rata ya, Bung. Iya, tingkat kesejahteraannya tinggi kan begitu. Iya. Dibanding seperti kita ini kan, kita mengetahui lah saat ini ya kan, Betul. walaupun tingkat pengangguran kita ada berkurang sedikit kan begitu. Tetapi kan lapangan pekerja masih sedikit Bung Albert, ya kan? Iya. Maka celah-celah inilah yang dimanfaatkan daripada oleh itu tadi, ya kan, cukong-cukong tadi itu, ya kan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Walaupun memang ini tidak dibenarkan oleh undang-undang, karena ya masih banyak cara lain untuk tadi menghidupi penghidupan yang layak, ya kan? Tetapi yang kita ikuti selalu karena tergiur dengan tadi itu uang kan begitu Bung Albert. Ya. Artinya tadi itu menghalalkan segala cara untuk supaya tadi itu, mendapatkan ya kan, uang, ya. untuk mendapatkan uang. Betul. Apalagi sebenarnya masih muda kan begitu Bung Albert, ya kan? Tapi dalam tes ini lagi-lagi ya ini nanti kembali kepada hakim yang mengadili kan begitu Bung Albert. Ya. Artinya nanti melihat kan Ya. apakah tadi tuntutan jaksa tersebut masih relevan dengan paradigma hukum yang kita anut Saat ini. ya saat ini kan. Ya. Karena saat ini kita sudah meninggalkan yang namanya itu lebih kepada restoratif, bukan lagi pembalasan. retributif kan begitu, bukan lagi absolut kan begitu. Betul. Kalau teori hukum yang kita anut itu pembinaan kan ada absolut, Ya. ada relatif absolut kan begitu. Kita lebih kepada contoh udah ke relatif kan begitu, lebih kepada pemulihan kan gitu, perbaikan kan begitu Bung Albert, ya kan? Betul. Jadi tidak tepat lagi sebenarnya kan, makanya kadang kita juga jadinya ini kan jadinya rancu Bung Albert, Ya. ya kan? Karena kalau pidana nasional kita selalu menyatakan bahwasanya itu gagasan anak bangsa kita, ya kan? Bahkan ada living of law kan gitu, Iya. hidup yang hukum yang hidup tengah masyarakat kan begitu kan? Iya. Kita bangga, ternyata masih ada juga digunakan ini sebagai sarana untuk itu tadi penjatuhan pidana yang terberat Bung Albert kan Iya, begitu. betul. Bahkan kemarin di Pekanbaru juga, ya kan? Ada juga itu saudara kita dari jaksa juga menuntut hukuman mati juga Bung Albert. Iya. Makanya saya juga bertanya kan, Iya. apakah memang betul-betul ini diaktualisasikan atau bagaimana kan hanya begitu? sekedar- Iya, tetapi juga jangan pula artinya karena ini tadi ada pergeseran, jadi orang juga Sesuka hati. sesuka hati itu melakukan tindak pidana. tindak pidana itu tidak benar juga. Ya, apalagi narkotika itu musuh besar negara, kita. ya. Iya kan? Jadi jangan sekali-sekali terlibat yang namanya narkotika. Itu Bung Albert. Baik. Ya, kepada sahabat Bankum berbicara ya, seperti yang Bunga sampaikan bahwa hukum yang kita anut saat ini ya lebih ke relatif ya Bung ya, lebih kepada pemulihan, restoratif, bukan lagi kepada suatu retributif, pembalasan, penghabisan ya. balas dendam. Betul. Nah, lepas daripada itu ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah mengutuk keras terhadap narkotika, dan itu sudah diatur dalam undang-undang kita bahwa narkotika adalah suatu tindak pidana, menggunakan baik itu mengedarkan atau sejenisnya, itu Iya. sudah diatur di dalam undang-undang Dan kita, ancamannya berat dan ancamannya itu berat, sampai hukuman mati. mati. Iya. Gitu. Dan seperti yang Bung Nara sampaikan tadi kepada sahabat Bankum berbicara bahwa jangan berarti hukum kita sekarang bergeser ya, kita sesuka hati untuk melakukan suatu tindak pidana. Betul. Nah, itu tidak bagus juga. Iya. Dalam hal ini ya kita harus
bertindak sesuai dengan apa Kita yang harus melek hukum lah. Betul. Kita harus menjauhkan itu. Iya. Termasuk yang paling utama tadi, supaya jangan menimpa kepada sahabat-sahabat Balkum lagi, lakukan itu namanya prinsip kehati-hatian. Apapun itu, ketika saudara dititipi suatu benda, barang, atau disuruh untuk membawa, lakukan cross check dulu. betul. Jangan langsung karena pikiran kita untuk menolong, ya kan? Memang ya untuk kita Menolong, itu membantu sangat bagus, nggak jadi masalah. sangat mulia kan? Iya, betul. Seperti motto Bankum juga kan? Ya, membantu orang semua susah, hal yang hal yang mulia. mulia. Tetapi ada batasannya juga, Iya. harus kita waspada, hati-hati. Itu tadi Ya, prinsip kehati-hatian. Iya, jangan sampai seperti yang dialami daripada ya saudara kita Kita Pandi Pandi. ini kan gitu Iya, ya kan? betul. Karena ketika sudah masuk dalam hal tadi terjerat hukum, itu kan sangat sulit untuk artinya tadi itu membuktikan kan begitu. Iya, Ini betul. kembali lagi kepada pembuktian kan begitu. iya. Kembali lagi bagaimana hakim bisa melihat fakta-fakta ini secara jernih dan utuh, secara komprehensif, Iya. ya kan? Iya. Dengan baik dan benar kan begitu. Betul. Ya, karena apa yang kita lihat tadi di sosial media, ya kan bisa aja dia tidak sesuai kan begitu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Tetapi lagi-lagi juga ya kita sampaikan juga agar lebih berhati-hati. Yang pasti jauh yang namanya narkotika, jangan pernah artinya terlibat atau tadi itu bahwasanya itu tadi terkontaminasi yang namanya dengan narkotika. Ingat itu. Betul. Ya, artinya bukan hanya narkotika, tapi sesuatu perbuatan yang melawan hukum jauhi. Ya, Jangan sekali-sekali melakukan perbuatan tindak pidana atau sesekali melakukan suatu perbuatan hukum. Ya, karena daripada apa yang kita lakukan itu merugikan diri sendiri kita. Baik itu diri kita maupun keluarga dan orang-orang terdekat kita. Dan untuk itu ya, terima kasih Bung sudah ya sama-sama Bung Aldo. memberikan pemahaman terhadap sahabat Bankum berbicara. Satu yang memang saat ini saya ingat bahwa ada yang bisa kita petik daripada penjelasan Bung Naga tadi, itu bahwa apa tadi Bung? Ketidaktahuan hukum bukan Ketidaktahuan yang membebaskan hukum kita itu dari bukan berarti membebaskan kita daripada hukum. gitu. Ya, jangan Tidak boleh. sekali-sekali kita itu artinya itu untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara-cara mudah dan gampang. yang instan ya. Iya, Bung, ya. dengan instan. Betul. Ya, karena masih banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Betul. Selagi kita sehat, Kuat. selagi kita tadi itu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan, Ya. ya kan? Nah, ayolah kita berbuat yang baik. Betul. Ya, itu. Baik. Terima kasih Bung sudah Sama-sama. menemani kita di episode kali ini ya. Baik. Berakhir sudah episode video kali ini ya. Sebelum kita mengakhiri daripada episode kali ini, satu kata untuk keluarga Pandi ini. Ya, baik kepada keluarga Pandi, ya, kepada ibu, ya, mungkin kita mengetahui bahwasannya siapa sih yang tidak artinya itu hatinya dari itu, ya, prihatin kan begitu. Dari itu bagaimana artinya pasti tersayat-sayat lah, teriris-iris melihat anaknya yang sebelumnya diberangkatkan untuk bekerja, tetapi tiba-tiba mendapat kabar kan begitu, ya kan? Ya, kami apresiasi seorang ibu itu turun langsung mendengarkan yang menjadi apa sih pokok permasalahan kan begitu. Tetapi kita harus bersabar, kita berikan ini kepada hakim karena ini sudah masalah hukumnya. Artinya kita mengetahui pasti daripada seorang ibu itu akan melakukan pembelaan terhadap anaknya, ya kan? Ya. Ya, tetapi lagi-lagi kita tidak boleh artinya menjustifikasi. Biarkan hukum yang menilai, ya kan? Sampaikan kepada yaitu ada penasihat hukum, ya kan? Dengan cara ibu apa yang bisa, yang hal-hal yang bisa membebaskan beliau. Kalau argumentasinya demikian, ya kan? Sampaikan, ya kan? Ya. Satu kata juga yaitu ini kita jadikan sebagai pedoman hidup, pelajaran hidup ya, supaya kita lebih berhati-hati ke depan. Ingat, dalam hal bertindak, berbuat, kita lakukan yang prinsip kehati-hatian. Ya, dan satu lagi Bung untuk apresiasi kepada BNN dan juga Bea Cukai Bung. Ya, terima kasih kepada BNN dan Bea Cukai yang telah artinya mampu mengungkap praktek-praktek ini, ya. Artinya ini mampu menggagalkan sehingga begitu banyak terselamatkan daripada bangsa kita, ya kan? Ya. Generasi-generasi muda kita, ya kan? Ya, kami minta supaya tetap kita bekerja dengan baik, sisi tupoksi kita, ya jangan pernah tebang pilih, Ya. artinya jangan pernah kita melakukan yang namanya itu hal-hal di luar daripada hukum, Ya. ya, tegak lurus pada aturan, ya kita artinya
harus betul-betul kita artinya itu bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Ayo kita tetap gerakan semboyan. Say no to drugs. Ya, katakan tidak Pada narkotika. Ya, baik, terima kasih Bung. Ya, kepada sahabat kami berbicara seperti yang Naga sampaikan tadi bahwa ayo marilah kita memberantas narkotika dari diri kita sendiri, dari orang sekitar kita dengan memberikan sosialisasi, dengan memberikan pemahaman, pengertian bahayanya narkotika dan bahayanya berurusan dengan hukum. Ya, untuk itu ayo mari kita sama-sama bergandeng tangan menuju generasi emas 2045. Ya, sekian dari kami. Jangan lupa kepada sahabat kami berbicara setelah menonton video ini, ya klik tombol like, subscribe, dan share, dan juga jangan lupa di komen dan saksikan terus episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.